ngapain sih? Kok kayak sibuk banget kayak lagi ujian? Kita lagi bahas saham BRI. Aku lagi coba gitu perkiraan return pakai CAPM. Dia itu praktis banget, tinggal dimasukin aja datanya langsung keluar di angka-angkanya. CPM lagi. Aduh, masa yang masih seserius ini masih pakai model sederhana itu sih? Dunia investasi tuh nggak sesimpel rumus di buku teks. Nah, kenapa? Justru itu dulu kelebihan CAPM. Dia percaya kalau misalkan return saham itu ditentukan sama hubungannya dengan pasar. Jadi kalau IHSG naik, biasanya saham BRI juga ikutan naik. Gampang dan jelas kalau misalkan investor pemula bisa langsung dapat gambaran awal tanpa harus pusing sama banyak variabel. Ya tapi yuk, itu tuh kelemahannya juga. CPM itu terlalu optimis, pasar naik bukan berarti semua saham ikut naik. BBRI itu sensitif banget sama kondisi ekonomi. Waktu pandemi misalnya, meski ada recovery pasar, perbankan tetap goyang karena NPL naik, likuiditas ketat, dan bunga pinjaman diatur Bank Indonesia. Hal-hal kayak gitu tuh nggak ketangkap di CAPM. Nah di APT lebih realistis karena mempertimbangkan banyak faktor makroekonomi. Ya, aku paham sih. Tapi coba deh kamu bayangin kalau misalkan semua investor harus masukin inflasi lah, suku bunga, GDP, kurs dolar, dan bahkan kondisi politik. Itu kan bisa kelamaan dong, Grace. Nah, CAPM itu anggapnya kayak jalan tol lah. Dia lurus, cepat, dan langsung bisa kasih gambaran umum ke arah return kita nanti. Jadi kalau mau screening awal, CAPM jauh lebih praktis dong. Masalahnya yuk, kecepatan tuh bukan segalanya. Kalau modelnya misleading, bisa bikin investor overconfident. Bayangin ada orang yang cuma lihat beta pasar, terus yakin return bakal tinggi. Padahal kenyataannya inflasi lagi naik, cost of bank juga makin mahal. Kredit macet nambah, hasilnya prediksi masa jauh. Uang yang hilang nggak bakal bisa balik cuma karena kita mau cepat. Ya namanya juga model, Grace, kan nggak ada yang sempurna ya. CAPM itu anggapnya kayak baseline lah, jadi kita butuh starting point yang sederhana sebelum masuk ke kompleksitas yang lebih dalam. Jadi kalau langsung lompat ke APT, kayaknya orang-orang yang baru belajar langsung males duluan deh. Setuju, tapi jangan lupa dunia investasi itu bukan tempat buat main-main. Kalau model terlalu sederhana, investor bisa salah langkah. APT memang ribet, iya, tapi justru itu realistis. Dia ngakuin bahwa return saham itu multidimensional. Bisa dipengaruhi suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi, bahkan faktor global kayak harga minyak atau perang. Itu kan lebih nyambung sama realita. Ya, tapi kan APT juga punya kelemahan ya, Grace. Jadi variabel yang dipakai kan beda-beda tergantung saham yang bakal dianalisis. Jadi nggak cuma satu rumus doang kayak CAPM. Nah, itu kan bikin hasilnya dia subjektif ya. Jadi misalkan saham A pakai 3 faktor lah, terus saham B pakai 5 faktor, kan hasilnya bisa beda jauh dong. Nah, gimana kalau misalkan investor mau konsisten tapi dasarnya nggak jelas? Justru fleksibilitas itu kekuatannya. Setiap faktor punya sensitifnya masing-masing. Perbankan kayak BBRI beda sama bank tambang atau energi. CAPM memang one size fits all. Padahal nggak semua saham itu punya karakter yang sama. APT lebih adaptif, tapi memang butuh effort lebih. Tapi hasilnya lebih tailored ke kondisi nyata. Ya udah deh, intinya gini, kalau misalkan buat gambaran cepat, CAPM itu tetap unbeatable. Dia praktis dan juga gampang dipahami. Tapi kalau misalkan APT, ya kayak itu bagus, tapi terlalu kompleks dan ribet kalau misalkan jadikan senjata awal. Dan menurutku, kalau kita memang serius mau invest, nggak bisa cuma pakai shortcut. CAPM oke buat setiap awal, tapi harus dilengkapi sama APT supaya nggak bablasan optimisnya. Wait. Kalian kalau nggak ditengahin bakal jadi debat nasional nih. Jangan gitu dong, aku paham banget posisi kalian. Yuki tuh pasti maunya cepat, sedangkan Grace tuh maunya lebih detail. Nah, tapi coba lihat deh, kan sebenarnya kalian itu bisa saling melengkapi loh, dari CPM-nya ataupun APT-nya. Kalau CPM itu bisa kasih ke kalian gambaran baseline-nya, sedangkan APT bisa kasih kedalamannya. Analogi gampangnya tuh kayak gini, CPM itu kayak jalan tol, cepat, lurus, terus efisien. Tapi kadang ada macetnya juga, ada banjir. Sedangkan APT itu kayak Google Maps, ribet, tapi tuh bisa kasih informasi yang lebih detail, mulai dari estimasi jalannya, sampai jalan-jalan alternatif. Jadi itu kayak sebenarnya bisa lebih menyimbangi satu sama lain. Ya juga sih, sebenarnya CAPM memang nggak cukup kalau misalkan diri sendiri, harus dibarengi sama APT yang mungkin lebih detail ya.
Dan APT juga capek kalau terlalu ribet dan tanpa titik awal yang jelas. Kombinasi dua-duanya mungkin lebih bijak. Teori itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi lebih ke soal kapan dan bagaimana kita pakainya. Secara PM itu lebih buat ke speed, sedangkan APT buat ke deep. Nah, kalau dipakai bareng-bareng, analisis kita tuh pasti bakal lebih sempurna, seimbang. Terus nggak cuma cepet doang, tapi lebih realistis.